Patrick Kluivert membawa Alex Pastoor dan Denny Lanzat ke timnas Indonesia. Sebelum lebih jauh, aku gak pernah bosan-bosannya untuk ingat ke teman-teman, ketika teman-teman tonton video ini, jangan lupa tekan tombol like-nya. Seperti diberitakan banyak media internasional, yang akan menjadi pengganti Coach Sintayong di timnas Indonesia yaitu Patrick Kluivert. Dan Patrick Kluivert kabarnya akan membawa asisten yang bernama Alex Pastoor dan Denny Lanzat. Lantas, bagaimana rekam jejak spesifik Alex Pastoor dan Denny Lanzat tersebut? Di video ini akan kita ulas. Kita pun perlu menggarisbawahi, kita masih menunggu rilis resmi siapa sebenarnya pelatih timnas Indonesia dari PSSI. Apa yang kita bahas ini based on yang diberitakan media internasional. Kita masuk pertama, Alex Pastoor, asisten yang akan mendampingi Patrick Kluivert di timnas Indonesia. Seperti itulah yang dinarasikan media internasional. Di beberapa waktu kebelakangan, Alex Pastoor ia kerap tampil di layar televisi Belanda. Sebagai apa? Sebagai analis. Pasti teman-teman pernah menonton pertandingan sepak bola, ada sesi komentatornya, pundit, dan lain sebagainya, menjelaskan menggunakan papan taktikal. Nah, itulah yang diperankan oleh Alex Pastoor. Dengan teknologi televisi Belanda, lewat layar lebar, ia mengutak-ngatik, mengulas pertandingan sepak bola yang ya diberi kesempatan oleh TV Belanda tersebut untuk menjadi analis. Dan ini respon yang sangat amat luar biasa dari pecinta sepak bola yang ada di Belanda yang gemar menonton lewat layar televisi. Apa responnya? Disebut-sebutlah analisa yang ditumpahkan oleh Alex Pastoor pada saat menjelaskan di layar televisi sangat amat luar biasa, sangat amat relate situasinya dengan pertandingan berlangsung. Analisa Alex Pastoor itu akan disajikan sebelum pertandingan, babak 1 selesai, dan pertandingan full selesai. Sampai-sampai, teman-teman, Alex Pastoor ini disebut sebagai profesor. Kenapa disebut sebagai profesor? Karena kemampuannya secara substantif untuk menjelaskan bagaimana permainan situasi yang terjadi di atas lapangan. Profesor sepak bola. Di TV Belanda, biasanya mainstreamnya, analis-analis yang diundang itu ada Ruud Gullit, Marco van Basten. Oke, Ruud Gullit dan Marco van Basten sudah mulai dicap, udah mulai kritis lah penonton televisi Belanda. Disebut terlalu banyak omong-omong, terlalu banyak omong-omong, nggak substantif lagi membahas apa yang terjadi di pertandingan A, B, C, D. Kala Alex Pastoor tampil diberi kesempatan oleh televisi Belanda, teman-teman, dengan pembawaannya, dengan analisa informatifnya, trending di media sosial Belanda, tepatnya X, yang sekarang yang dulu namanya Twitter. Kenapa trending lagi dan lagi? Ketika nama baru muncul ke permukaan, Alex Pastoor bisa memberikan warna baru terhadap dimensi analisa sepak bola yang ada di televisi, teman-teman, ataupun di media yang sebelumnya sudah barang tentu mendengar ucapan dari Ruud Gullit, mendengar ucapan dari Marco van Basten. Di introduction tersebut kita bisa mendapatkan sebuah gambaran sederhana. Ya, memang kritikal banget bagaimana Alex Pastoor ini dalam menganalisa sebuah pertandingan. Itu harus kita appreciate, teman-teman, terlepas apakah nanti tereksekusi di atas lapangan atau tidak. Nah, kan sering kita mengatakan ngomong itu enak, tapi praktikalnya sulit. Tetapi kesan yang dihadirkan oleh Alex Pastoor ketika diberi kesempatan kepada media yang ada di Belanda, ya memang sangat amat impresif, teman-teman. Itu masih pertama, Alex Pastoor. Kemudian kedua, di posisi sekarang
Liverpool menjadi bahan pembicaraan. Dilatih oleh Arne Slot dengan segala macam taktikal yang ditumpahkan oleh Arne Slot. Alex Pastoor pun lagi diberi kesempatan untuk menjelaskan bagaimana permainan pendekatan yang dimiliki oleh Arne Slot. Dijabarinya, dibeberkannya, dan lagi diberi pujian terhadap Alex Pastoor atas apa dan cara mendeskripsikan permainan yang dimiliki oleh Arne Slot. Dan salah satu yang disukai oleh penonton televisi Belanda, teman-teman, pundit-pundit yang lain, komentator yang lain, kadang suka leluconan, kadang suka canda-candaan. Tetapi pada saat diberi kesempatan kepada Alex Pastoor untuk menjelaskan pertandingan A, pertandingan B, pertandingan C, ya, Alex Pastoor tetap berbicara secara substantif, berbicara berdasarkan ya untuk memberikan informasi, bukan ya hal-hal yang tidak lagi informatif. Nah, jadi itu sangat amat spesial ya. Salah satu key point penting, teman-teman, analisa ya semua orang mungkin bisa menganalisa, tetapi bagaimana analisa yang diberikan oleh Alex Pastoor ini sangat amat mendalam. Nah, itulah yang kita harapkan andai Alex Pastoor ini menjadi pelatih yang membantu dari Patrick Kluivert di timnas Indonesia, bisa memberikan kekuatan. Nah, kan ada yang memberikan justifikasi juga. Ini nggak kebalik. Alex Pastoor kurikulum vitae sangat amat mentereng, sedangkan Patrick Kluivert kurikulum vitae-nya, rekam jejaknya tidak lebih baik daripada Alex Pastoor. Yaitu ya terserah lah ya kepada pembuat kebijakan, tetapi secara garis besar nama Alex Pastoor ini kebelakangan ini di pundit televisi Belanda, teman-teman, sedang terangkat. Bisa menggeser sosok dari Ruud Gullit, you know lah bagaimana Ruud Gullit, bisa menggeser juga Marco van Basten, you know lah Marco van Basten. Nah, sampai di situ atribut pertama, teman-teman, semoga bisa meresapi ya bagaimana kemampuan dari Alex Pastoor ini. Kemudian kita bicara dari sisi formasi. Nah, banyak sudah diinformasikan di media juga jika formasi yang akan atau biasa kebelakangan ini diimplementasikan oleh Alex Pastoor itu gunakan pola 3-4-1-2 atau penyebutannya bisa menjadi 3-5-2. Nah, salah satu pemain yang sangat amat krusial dari sistem tersebut yaitu pemain nomor 10, berada di depan dua pemain di tengah ataupun yang berada di belakang dua pemain depan. Nah, pemain nomor 10 yang tentu harus memiliki kreativitas yang tinggi. Lantas, apa prinsip spesifik yang dimiliki oleh Alex Pastoor ini ketika menjadi pelatih kepala? Yang pertama, membangun serangan dari belakang. Ini sudah kita ketahui ya bagaimana keinginan banyak pecinta sepak bola Indonesia kita dengan kapasitas pemain-pemain yang kita miliki bukan lagi bermain reaktif football, tetapi bermain proaktif, orientasi terhadap bola. Secara mindset, Alex Pastoor melakukan hal demikian. Kiper sebagai sweeper kiper, identitasnya demikian. Kemudian dialirkan bola ke posisi salah satu dari 3 center back, dan atribut pemain di tengahnya, teman-teman, gelandang bertahannya harus bisa mengakomodir inisiasi yang dimainkan oleh Alex Pastoor. Itu normal, menciptakan yang namanya koneksi, link up play, dan ujungnya apa? Terajut sebuah yang sifatnya attacking yang sangat amat kuat. Nah, itu poin pertama. Kemudian yang kedua, penguasaan bola tadi sudah kita sebut proaktif, berani mengambil inisiasi permainan yang diimbangi lewat permainan overload. Overload seperti apa? Overload di sektor tengah lewat dua pemain tengah, kemudian ada satu pemain di depannya, kan seolah-olah pakai 3 pemain. Nah, dengan ada situasi seperti ini sering dibuat oleh Alex Pastoor kebingungan, menciptakan superioritas. Tadi sudah kita katakan okupansi di sektor tengah. Kemudian bermain dari sektor sayap pun kuat. Ada dua pemain tengah, satu pemain di depannya,
ketika overload di sektor flank, ikut itu pemain kreativitas ini, pemain nomor 10 ini untuk menciptakan kepadatan di sektor tertentu ataupun di zona-zona tertentu di atas lapangan, teman-teman. Dan permainan switch play pun menjadi salah satu identitas yang coba diaplikasikan oleh Alex Pastur. Ya, khas-khas memang cara permainan total football, positional play, ataupun inisiasi permainan proaktif yang dilakukan oleh pelatih-pelatih yang memiliki identitas ingin bermain menyerang, ingin lama-lama terhadap penguasaan bola. Itu juga yang dilakukan oleh Luis Milla sedikit banyaknya saat menjadi pelatih Timnas Indonesia, teman-teman. Atribut-atribut yang kita sebutkan tadi itu dilakukan oleh Luis Milla juga, terlepas apakah berhasil atau tidak. Namun kita bicara karakteristik dari visi dan misi yang dimiliki oleh pelatih, dalam hal ini Alex Pastur. Lalu kalau kita bicara sistem 3-4-1-2, ada wingback kanan, wingback kiri. Wingback kanan, wingback kiri dari Alex Pastur ini pun full agresif, naik turun. Nah, saat naik turun, itulah sisi kelemahan salah satu yang dimiliki oleh sistem Alex Pastur. Mungkin keenaan ataupun stamina tidak oke, sering itu lamban turun, lamban track back, teman-teman, membuat ada kebocoran. Disitulah dimanfaatkan oleh lawan-lawan, baik itu lewat serangan balik, baik itu lewat permutasian posisi yang sangat amat cepat, teman-teman. Dan pemain nomor 10 yang tadi sudah kita katakan, pemain yang memang harus memiliki kreativitas tinggi, dan dia sebagai playmaker bebas, free roll pergerakannya. Nah, kelemahannya kadang terlalu bergantung ke sosok tersebut. Tidak ada opsi-opsi yang lain yang dimiliki oleh Alex Pastur untuk bisa mengembangkan identitas permainannya di atas lapangan. Kemudian di depan ada dua penyerang yang memang memiliki sifat yang berbeda. Satu sebagai pemantul, satu lagi lebih variatif lah pergerakannya. Itu kan khas lah ya, dilakukan oleh banyak klub-klub yang ada di dunia ataupun timnas jika kita bicara meletakkan dua pemain di depan. Dan ada prinsip dari penekanan tinggi, high pressing juga, identitas yang dilakukan oleh Alex Pastur ini. Dan terakhir, sifat amati tiru modifikasi ini pun berlaku bagi Alex Pastur. Ia tidak terlalu memaksakan patok harus memainkan plan A, plan B, plan C. Ia pun akan beradaptasi dengan satu pertandingan yang ia hadapi. Jika lawannya melakukan plan A, ia pun akan mampu beradaptasi. Jika ia melakukan lawannya, teman-teman, melakukan plan B, ia pun akan melakukan yang namanya adaptasi, teman-teman. Jadi ya itulah konsep-konsep yang harus kita serap ya. Kita harus ketahui bagaimana sosok dari Alex Pastur ini, meskipun ia sekarang akhir-akhir ini pakai sistem 3 back karena ya perkembangan zaman, perkembangan formasi, teman-teman. Sebelum-sebelumnya dia ada juga menggunakan formasi 4 back yang secara pemetaan terhadap sifat yang dimiliki oleh Alex Pastur ini, iya memang orientasi total football banget, positional play, dan itu kan terafiliate dengan kemampuan Patrick Kluivert juga yang sangat amat strict dengan filosofi total football, filosofi yang ditanam pada saat ia menjadi direktur Akademi Barcelona juga, La Masia, teman-teman, total football, positional play, dan lain sebagainya. Oke, jadi kalau kita bicara Alex Pastur, teman-teman, seperti yang sudah kita katakan tadi, apa yang terjadi kebelakangan ini di televisi Belanda, kemudian rekam jejaknya, ini wah banget. Nggak mudah untuk bisa mendapatkan cap ataupun identitas profesor sepak bola. Alex Pastur mendapatkan identitas tersebut sebagai profesor sepak bola. Coba selesai pertandingan ini, tontonlah beberapa televisi Belanda, teman-teman, bagaimana cara dia komunikasi di layar televisi. Kan kadang pelatih A, pelatih B, kalau nggak siap dia secara komunikasi, nggak pandai dia secara komunikasi, teman-teman, kadang kan A, E, O, ataupun agak banyak penyampaian nggak tersampaikan. Nah, kan kasarnya kayak gitu. Oke, kemudian kita masuk ke Denny Lanzat. Denny Lanzat ini jika kita lihat kurikulum vitae atau perekam jejaknya, lebih banyak ya sebagai asisten manajer. Sebelum diberitakan banyak akan gabung ke Timnas Indonesia, dia sebagai asisten manajer Ferencvaros. Kebetulan pelatih Ferencvaros, kalau aku tidak salah, ada juga terafiliat dengan ilmu-ilmu dari Arne Slot juga, pelatih dari Liverpool. Lalu ada sebagai asisten Lech Volmans, Eposman,
Altawan asisten manajer dan lain sebagainya. Jadi rekam jejaknya lebih banyak sebagai asisten pelatih. Tentu sebagai asisten pelatih tidak banyak keleluasaan yang didapat ketika menyusun sebuah identitas, teman-teman. Tetapi kalau kita bicara Denny Lanzat, ya pakemnya tetap 4-3-3, mengandalkan permainan positional play, mempunyai prinsip ataupun filosofi ya bagaimana untuk bisa proaktif menguasai bola. Dan selain 4-3-3 ini pun bisa bertransformasi menjadi 4-2-3-1. Ini kan khas-khas kan dari skematisasi total football yang dikatakan oleh banyak pecinta sepak bola Indonesia, walaupun ada juga loh pakai sistem 3 back, teman-teman. Lantas yang lebih spesifik seperti apa Denny Lanzat ini? Pertama, dia tadi sudah kita katakan penguasaan dominan terhadap bola. Kemudian kedua, permutasian posisi, rotasi ketika melakukan attacking, mendapatkan ruang, pergerakan ada di situ. Nah, itu kan nggak mudah. Pernah juga diaplikasikan oleh Coach Shin Tae-yong di timnas Indonesia kita ketika bermain di atas lapangan, rotasi posisi itu diimplementasikan. Kemudian yang ketiga, transisi cepat permainan. Nah, itu pun terafiliat jika kita bedah-bedah, kulik-kulik dengan apa yang diinisiasikan oleh Alex Pastoor, apa yang diinginkan oleh Patrick Kluivert. Kemudian keempat, tekanan tinggi di area tengah, mid press sebutnya, teman-teman. Nah, mid press bagaimana memutus serangan itu langsung dari sektor tengah atau menyulitkan lawan untuk bisa membangun permainan dari sektor tengah. Kan otak dari segala otak disebut ketika bertanding di atas lapangan itu kan sektor tengah. Sektor tengahnya bagus, maka aliran ke depan bagus. Jika sektor tengahnya hancur, maka pemain lawan pun ataupun lawan dengan akan mudah untuk bisa merusak ataupun mengacaukan apa yang sudah dibentuk oleh Denny Lanzat. Dan selanjutnya poinnya, keseimbangan antara bertahan dan menyerang. Nah, di dua pemain tengah ataupun di sektor tengah, teman-teman, biasanya Denny Lanzat ya dengan sistem total football pasti ada sebagai defensive midfielder, ada sebagai box to box. Box to box ini kan dia harus melakukan penyerangan dan dia mampu juga harus bertahan. Nah, itu normal, beberapa filosofi yang dituangkan oleh Denny Lanzat dan bentuknya itu compact defense. Compact defense itu prinsipnya ketika bertahan lagi ya, rapat padu padat. Nah, itu beberapa tipikal dari Denny Lanzat dan dia pun mampu lagi beradaptasi dengan lawan, fleksibilitasnya pun oke untuk menyeimbangi bagaimana pendekatan lawan dan bisa memanfaatkan potensi pemain muda dari setiap kesempatan yang ia lakukan. Dan ada dua kelemahan yang menjadi sorotan aku, teman-teman. Dikala tekanan tinggi dilakukan oleh Denny Lanzat, high pressing, kadang stamina itu kedodoran, membuat tekanan tinggi tersebut pun menurun. Kemudian yang kedua, bagaimana ball possession yang dimainkan oleh Denny Lanzat. Acap kali ketika kita lihat ia diberi kesempatan ataupun sebagai asisten manajer, nggak efektif positional ball yang coba dimainkan oleh pasukan Denny Lanzat meskipun ada pelatih kepala di atasnya. Well done. Kita lihat sajalah bagaimana perkembangan timnas Indonesia, tetapi aku sangat amat luar biasa tersanjung melihat Alex Pastoor dengan riwayatnya lah ya beberapa belakangan ini sebagai analis yang sangat amat cermat ketika membedah satu pertandingan, dan itu yang diharapkan oleh pecinta sepak bola Indonesia kita bisa tertular andai nanti memang betul-betul menjadi asisten dari Patrick Kluivert. Gimana menurut teman-teman? Silahkan tulis di kolom komentar.